Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 16. 1 minggu setelah lulusnya Naina dari Pondok Pesantren Kota M. Saat ini Naina sudah kuliah setelah masa orientasi mahasiswa baru. Naina mengambil jurusan akuntansi, sebab ia berencana ingin membantu sang abah untuk mengurus tokonya. Waktu Naina ingin mengambil jurusan itu, sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Tetapi ia terus membujuk kedua orang tuanya, sehingga Pak Iman dan Bu Umayyah pasrah saja akan keputusan anak gadisnya. Saat ini Naina sedang berada di perpustakaan kampus. Ia sedang mencari buku yang dimaksud oleh dosennya. Ya Allah, ini kenapa tinggi sekali? Gerutu Naina yang tak sampai untuk mengambil buku yang ia inginkan. Assalamualaikum Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ujar seorang pria yang melihat Naina yang sedikit kesusahan. Naina pun segera melihat siapa yang ada di belakangnya. Waalaikumsalam, Mas Baim? Sahut Naina begitu melihat bahwa pria yang ada di belakangnya itu adalah anak dari temannya sang abah. Oh alah, ini Dek Naina toh. Mas kira siapa? Lanjut Baim setelah tahu bila yang ingin ia tolong adalah Naina. Wanita yang sempat ia pikirkan ternyata hadir kembali. Kamu butuh ini Dek. Tunjuk Baim pada buku yang dimaksud Naina. Dan Naina hanya mengangguk kepala sebagai jawaban. Iya mas, Nai butuh buku itu, tapi terlalu tinggi. Cibik Naina yang merasa kesal sebab ia tak bisa menjangkaunya. Ya sudah, mas bantu ambilkan ya. Sahut Baim. Naina secara spontan langsung menggeser tubuhnya sedikit menjauh dari Baim, biar tak bersentuhan. Ini, ucap Baim yang memberi buku yang sudah ia ambil dari rak buku itu. Syukran ya mas. Seru Naina dengan senyum di balik cadarnya. Afwan dek, kalau begitu mas duluan ya. Sahutnya yang berpamitan untuk segera pergi, sebab itu tak akan baik untuk jantungnya yang sedari tadi berdebar tak karuan. Iya mas, sekali lagi terima kasih ya. Jawab Naina pada Baim. Iya, assalamualaikum. Ucap salam Baim. Waalaikumsalam. Balasnya. Naina pun lekas menuju meja yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tadi. Naina yang sedang fokus pada tugasnya harus terkejut karena teman barunya yang tiba-tiba saja mengagetkan dirinya. Dor! Teman Naina yang bernama Bunga mengagetkan Naina yang sedang fokus. Astagfirullah! Ucap Naina yang beristighfar. Bunga, kamu datang-datang ngagetin aja ya? Ucap Naina pada Bunga. Sorry. Sahut Bunga yang tertawa canggung. Ia tak tahu bila Naina sedang mengerjakan tugasnya itu. Bila kalian tanya kenapa Naina tidak menegur temannya, sebab Bunga bukan seorang muslim, sehingga Naina tak menuntut ucapan salam dari temannya itu. Ya, sahut Naina dengan ketus. Jangan marah dong Neng, gimana kalau aku traktir kamu makan di kantin saja? Pujuk Bunga, supaya Naina tak merajuk lagi padanya. Naina berpikir terlebih dahulu sebelum mengiyakan ajakan temannya. Gimana? Tanya Bunga yang memastikannya. Boleh deh, tapi aku bakso saja ya, enggak apa kan? Sahut Naina yang merasa tidak enak hati. Oke, sahut Bunga dengan cepat. Ya sudah, tunggu apa lagi? Kita let's go. Seru Bunga dengan semangat. Shh, jangan berisik. Ini perpus, bukan hutan. Tegur seorang petugas penjaga perpustakaan itu. Bunga yang ditegur seperti itu hanya tersenyum canggung. Kamu sih, berisik jadinya kita ditegur kan? Celetuk Naina yang menegus kesal pada temannya itu. Iya maaf, sesal Bunga. Ya sudah, ayo kita pergi, sebelum kamu buat ulah lagi. Ujar Naina yang menarik tangan Bunga. Sementara di sisi lain, Pak Samsul sedang berkunjung ke rumah sang sahabatnya itu. Ia sudah memberitahukan kedatangannya, sehingga Pak Iman menunggu temannya dan meminta sang istri untuk pergi ke toko saja terlebih dahulu. Assalamualaikum, seru Pak Samsul yang mengucapkan salam begitu dirinya sampai di depan teras rumah sang sahabat. Waalaikumsalam, sahut Pak Iman begitu mendengar ucapan sang sahabat yang ternyata sudah sampai dari prediksi dirinya. Ayo Sam masuk, ajak Pak Iman yang merangkul sang sahabat. Rumahmu asri Man, adem lagi. Bikin betah aku lama-lama tinggal di sini. Komentar Pak Samsul yang melihat-lihat sekelilingnya. Alhamdulillah kalau kamu betah Sam di rumahku. Sahutnya dengan enteng. Oh iya, kamu kesini sama siapa?
Tanya Pak Iman yang celingak-celinguk mencari seseorang. Aku kesini sama Pak Iman, tapi ia harus pergi ke kampus untuk proses pelamaran pekerjaan jadi dosen di sana. Beritahu Pak Samsul. Oh alah, Pak Im mau ngelamar jadi dosen. Di mana dia melamarnya? Tanyanya lagi yang sedikit penasaran. Itu loh, di Universitas X. Jawab Pak Samsul. Loh, itu kan tempatnya Nana kuliah, Sam. Secara spontan Pak Iman memberitahukan di mana anak gadisnya belajar. Benarkah? Pak Samsul juga merasa terkejut. Iya, Nana ngambil jurusan akuntansi di sana. Lanjutnya lagi. Kalau Pak Im ngelamar jadi dosen agama di sana, sesuai dengan ijazah kelulusannya yang dari Kairo. Timpal Pak Samsul. Wah, jangan-jangan mereka jodoh lagi, Man. Bisa bersamaan gitu mereka bertemu. Celetuk Pak Samsul dengan senyum jahilnya. Insya Allah, kalau mereka berdua benar-benar jodoh, aku dan istri merestuinya, Sam. Ujar Pak Iman dengan santai. Bagaimana kalau anakmu aku lamar untuk anakku, Man? Tanyanya pada sang sahabat. Walillah bila Naina ridho. Aku enggak bisa nolak, Sam. Sahutnya dengan enteng. Ya sudah, nanti malam aku kesini lagi untuk melamar anakmu. Ya, seenggaknya mereka bertaaruf terlebih dahulu lah. Celotehnya dengan semangat. Insya Allah, kami terima kedatanganmu, Sam. Sahutnya dengan senyum. Akhirnya Pak Samsul dan Pak Iman mengobrol dengan sesekali bercanda juga. Hingga waktu yang tak terasa sudah mulai siang. Pak Samsul pun beranjak pamit untuk menyiapkan keperluan nanti malam yang terkesan mendadak itu. Ya sudah, Man, aku pamit pulang dulu ya. Ucapnya yang berjabat tangan dengan Pak Iman. Iya, Sam, hati-hati di jalan. Insya Allah kami sekeluarga menyambutmu dengan tangan terbuka. Sahut Pak Iman. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Ucap salam Pak Samsul dan mulai memasuki mobilnya. Waalaikumsalam. Balasnya. Semoga kalian berjodoh, nak. Bukan Abah ingin lepas tanggung jawab darimu. Tapi insya Allah dia calon yang baik untukmu. Ucap Pak Iman dengan lirih. Sambil menatap sendu ke arah foto Naina waktu kecil di ruang keluarga itu. Tanpa mau membuang waktu lagi, Pak Iman bergegas pergi menyusul istrinya berada dan memberitahukan kabar bahagia ini. Mi, panggil Pak Iman pada istrinya itu. Abah sudah datang. Ucap Bu Umayyah yang mencium telapak tangan suaminya dengan takzim. Mi, ada yang ingin Abah sampaikan. Bisa ikut Abah? Pinta Pak Iman kepada sang istri. Kelihatannya kok serius sekali, Bah. Bu Umayyah terkesan penasaran akan pembicaraan sang suami. Iya, ini cukup serius, makanya Abang ngajak Umi ke dalam kalau di sini enggak enak nanti didengar sama yang lain. Sahutnya yang melihat sekeliling. Ya sudah, ayo Bah kita ke dalam. Ajak Bu Umayyah pada suaminya dan dibalas dengan anggukan kepalanya. Nak, tolong kamu jaga kasir ya. Pinta Pak Iman pada karyawannya itu. Siap Pak, sahut Zainal. Saya dan istri tinggal dulu sebentar, imbuhnya lagi. Baik Pak, lama juga enggak apa-apa Pak. Canda Zainal pada sang bos. Kamu ini ya? Pak Iman hanya mampu menggelengkan kepalanya melihat tingkah jahil sang karyawan. Sekarang Pak Iman dan Bu Umayyah sedang ada di ruangan istirahat yang ada di toko itu. Ia memang merancang ruangan terpisah dari yang lain. Sebab Pak Iman beranggapan itu untuk privasi sang istri. Ada apa Bah? Abah mau bicara sama Umi? Tanya Bu Umayyah yang langsung to the point. Jadi gini Mi. Pak Iman pun menceritakan kejadian yang ada di rumahnya barusan pada sang istri. Ya Allah Bah, kenapa mendadak sekali? Kalau misalnya Naina nggak mau gimana? Ucap Bu Umayyah yang sedikit terlihat kesal akan keputusan sepihak yang diambil. Ini cuma ta'aruf saja kok Mi, insya Allah Nana akan mau. Bujuk Pak Iman dengan tenang. Terserah Abah sajalah, Umi nggak mau tahu. Sahut Bu Umayyah dengan pasrah. Ya sudah, lebih baik Umi pulang saja dulu. Persiapkan untuk acara nanti malam. Kalau Umi merasa waktunya nggak cukup, bisa pesen di luar saja, Mi. Titah Pak Iman pada Bu Umayyah. Iya, Bah, Umi pulang dulu. Assalamualaikum. Serunya dengan lesu, sebab ia masih merasa tak ikhlas bila anak gadisnya harus menikah dalam waktu cepat ini. Bersambung. Lanjut di bab 17 ya.